Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mulia Putri dengan NIM C1B019113. Kali ini saya akan menjelaskan profil usaha dan juga analisis kelayakan usaha sebagai salah satu tugas mata kuliah manajemen keuangan usaha kecil. Nah, untuk usahanya sendiri apa sih? Usaha yang akan saya analisis itu yaitu usaha olahan ayam frozen. Olahan ayam frozen, kenapa saya beli itu? Yang pertama, karena praktis saat kita yang mau mengkonsumsinya. Yang kedua, kualitas rasanya mantap dan juga dengan harga yang terjangkau. Nah, di olahan ayam frozen ini saya ada beberapa varian rasa. Yang pertama ada bumbu rempah, bumbu lengkuas, bumbu bacem, bumbu rujak, bumbu rica-rica, dan juga ada rasa opor, bumbu opor, dan ada juga sambelnya loh, dan ada beberapa varian sambel. Nah, kira-kira modal kerjanya butuh berapa ya? Biayanya juga butuh berapa? Terus laba rugi dan analisis kelayakannya gimana? Dan ada risikonya juga nggak ya? Kalau mau tahu, tonton terus videonya ya. Oke, yang pertama ada investasi dan modal kerja yang dibutuhkan. Kurang lebih membutuhkan ada sewa rumah, peralatannya ada tepung gas, kompor, wajan, spatula, vakum, baskom, pisau, dan telenan, dan harganya udah tertera di layar ya. Dengan semua itu penyusutan untuk 5 tahun dan menggunakan garis lurus. Nah, modal kerja ini nggak asal segini, tapi ada perhitungan di biaya operasional. Nah, biaya operasional itu biaya yang dibutuhkan saat kita memproduksi produk ini gitu, dengan asumsinya produksinya itu 85 ekor dengan biaya tenaga kerja 600.000, terus inflasi 4% per tahun. Nah, 85 ekor ini per bulan. Nah, biaya personal itu tenaga kerja untuk 1 orang aja, terus ayam potongnya untuk ada 85 ekor, terus bumbu-bumbunya memang enggak dirinci, kayak udah dipaket ini untuk ungkepnya, terus ini untuk varian-variannya, dan ada sambal dan minyak goreng. Sekali lagi, harga ataupun angkanya udah tertera di layar. Untuk biaya pengawasan itu ada plastik vakum, stiker itu untuk stiker mereknya nantinya, terus ada biaya lain-lain, itu ada biaya promosi, gas, biaya air, dan listrik. Nah, total untuk per bulan itu ada 5.402.250, terus untuk per tahun itu ada 63.540. Nah, angka ini dari mana sih gitu ya? 77.425.000 itu 77.425.000 itu total dari semuanya, dari ini dan ini kayak gitu. Terus ini yang tadi di biaya operasional. Terus untuk laba ruginya itu asumsinya ada harga per ekor itu 67.000 dengan unit yang diproduksi itu 1.020 per tahun, atau 85 ekor dikali 12 dengan pertumbuhan penjualannya itu ada 10% per tahun. Nah, total penerimaannya itu harga per ekor dikali unit yang diproduksi, terus biaya-biayanya ini ngambil dari sheet sebelumnya, kayak biaya operasional, penyusutan juga. Jumlah ini tinggal ditambah aja dua-duanya. Terus ini laba sebelum bunga dan pajak itu total penerimaan ditambah jumlahnya, terus pajak itu 11% dikali EBIT, terus penerimaan setelah pajak itu EBIT dikurangi pajak, bunganya ini di sini memang nggak ada, jadi laba ruginya itu sebenarnya bisa penerimaan dikurangi bunga kayak gitu. Sebenarnya perhitungannya sama sampai tahun kelima, cuman memang di tiap tahunnya itu ada pertumbuhan 10% dari tahun sebelumnya. Nah, untuk analisis kelayakan usaha kurang lebih begini formatnya, dan laba yang ditaruh di sini tuh EBIT gitu. Jadi sebelum bunga dan sebelum pajak juga. Pajaknya itu 11% dari laba ini. Terus ini penyusutan pakai garis lurus, ngambil di biaya investasi dan modal kerja. Terus ini untuk perhitungan payback, sebenarnya untuk mempermudah aja sih saat menyusun ini. Dan NPV-nya itu karena memang kita pakai Excel, jadi tinggal kita tulis NPV sama dengan NPV itu hal-hal apa yang dibutuhkan tinggal ditaruh aja. Itu juga berlaku untuk IRR. Nah, kalau untuk PI sendiri ini itu 140 juta dibagi 77 juta, dan payback-nya namanya udah kelihatan juga di sini 4 tahun 87 hari. Nah, apakah usaha ini dikatakan layak? Menurut saya layak. Kenapa? Karena profitability index-nya itu lebih dari 1. Karena saya pernah baca analis proyek itu diterima atau dikatakan layak itu ketika PI-nya lebih dari 1.
Baik, selanjutnya ada risiko, karena usaha itu pasti nggak mungkin nggak ada risikonya kan, dan risiko ada itu bukan untuk dihilangkan tapi diminimalisir dan juga dikelola. Nah, ada beberapa risiko yang saya temui di usaha saya. Yang pertama itu kecelakaan kerja, frekuensinya itu rendah, nah dampaknya itu juga rendah karena terkait pada penyediaan biaya berobat. Yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku, itu frekuensinya rendah, dampaknya itu tinggi karena bisa membuat perusahaan rugi entah karena harga jual yang terlalu rendah ataupun penjualan yang rendah. Yang ketiga gangguan distribusi atau singkatnya pengiriman. Saat pengiriman produk dengan frekuensinya rendah, impact-nya itu tinggi. Kenapa? Karena bisa membuat citra perusahaan itu kurang baik di mata konsumen lalu beralih ke penjualan lain. Nah, yang keempat ada keaweten produk dengan frekuensi rendah dan dampaknya itu juga rendah karena selama proses pembuatan dan pengemasan benar produk akan awet. Jadi selama memang proses pengemasan itu benar, insya Allah produknya akan awet. Yang selanjutnya itu ada persaingan ketat baik makanan sejenis ataupun tidak. Frekuensinya itu tinggi, impactnya itu tinggi karena pesaing bisa menarik banyak konsumen dengan pemasaran yang baik dan juga inovasi. Selanjutnya ada produk gagal, frekuensinya itu rendah, dampaknya itu rendah karena produk gagal biasanya bersumber dari manusianya, jadi akan jarang terjadi. Dan yang ketujuh, itu terakhir ada kelalaian memberikan tanggal kadaluarsa, itu frekuensinya tinggi dengan impactnya itu rendah karena apabila masih disimpan di freezer bisa bertahan hingga maksimal 1 bulan. Baik, sekian pemaparan dari saya terkait profil usaha dan analisis kelayakannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.